Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Naufal Al-Muhaini dengan NIM 221641. Saya di sini akan menjelaskan dari materi pertama sampai ke materi ketujuh dengan dosen pengampu Bapak Ade Faisal Maftuhi SEMM. Baik, langsung saja ke materi yang pertama, yaitu pengertian dan definisi komunikasi bisnis. Secara istilah, komunikasi diambil dari bahasa Latin, yaitu communico, yang berarti membagi, dengan arti yang lebih luas lagi. Membagi dalam hal ini berupa membagi ide atau gagasan antara satu orang dengan yang lainnya. Komunikasi merupakan suatu proses exchange informasi antar individu melalui sebuah sistem yang biasa baik dengan simbol atau kode sinyal-sinyal maupun perilaku atau tindakan. Definisi bisnis adalah segala aktivitas atau usaha yang memiliki tujuan untuk menciptakan keuntungan dalam kurung profit. Model dan cakupan komunikasi. Yang pertama, model adalah simbol dan aturan kerja yang diharapkan selaras dengan serangkaian poin yang relevan dalam struktur atau proses yang ada. Model sangat vital untuk memahami proses yang lebih kompleks. Fungsi dari model komunikasi ada 3, yaitu melukis proses komunikasi, menunjukkan hubungan visual, dan membantu dalam menemukan dan memperbaiki kemacetan komunikasi. Jenis-jenis komunikasi. Model komunikasi. Menurut Ruliana 2016, model komunikasi linear adalah model komunikasi yang sangat sederhana dan menggambarkan komunikasi berlangsung secara satu arah. Yang kedua ada model komunikasi Aristoteles. Model Aristoteles adalah model komunikasi paling klasik yang sering juga disebut dengan model rhetorical model. Ia berjasa dalam merumuskan model komunikasi verbal pertama, model komunikasi Laswell. Menurut model komunikasi Laswell yang dikemukakan oleh Harold D. Laswell pada tahun 1948, menggambarkan proses komunikasi dan fungsinya dalam masyarakat. Menurutnya ada 3 model. Model komunikasi ini yakni wo, siapa, say what, apa yang dikatakan, in which channel, saluran komunikasi, to wo, kepada siapa, with what effect, unsur pengaruh. Pengertian komunikasi bisnis. Menurut Purwanto 2000 volume 4 menyatakan bahwa komunikasi bisnis adalah komunikasi yang digunakan dalam dunia bisnis yang mencakup berbagai macam bentuk komunikasi, baik komunikasi verbal maupun komunikasi nonverbal untuk mencapai tujuan tertentu. Menurut William Albee, komunikasi bisnis adalah pertukaran informasi, gagasan, pendapat, instruksi yang punya target tertentu yang dihidangkan secara personal maupun impersonal melalui lambang atau sinyal. Pengertian komunikasi dalam organisasi. Yang pertama, komunikasi dalam organisasi sangat penting karena dengan adanya komunikasi, maka seseorang bisa berhubungan dengan orang lain dan saling bertukar pikiran yang bisa menambah wawasan seseorang dalam bekerja atau menjalani kehidupan sehari-hari. Maka untuk membina hubungan kerja antar pegawai maupun antar atasan, bawahan perlulah berbicara berkomunikasi secara lebih terperinci. Yang pertama, fungsi sosial, yaitu untuk tujuan kesenangan, untuk menunjukkan ikatan dengan orang lain, membangun dan memelihara hubungan. Yang kedua ada fungsi pengambilan keputusan, yaitu memutuskan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu pada saat tertentu.
Dan yang ketiga ada fungsi komunikasi. Fungsi komunikasi tersebut adalah tidak saling meniadakan, sehingga fungsi satu peristiwa komunikasi tidak saling independen, melainkan berkaitan dengan fungsi-fungsi yang lain. Yang pertama, Hemstreet dan Beatty. Komunikasi adalah suatu pertukaran informasi antar individu melalui suatu sistem yang biasa atau lazim, baik dengan simbol-simbol sinyal maupun perilaku atau tindakan. Yang kedua ada menurut De Oderson dan De Dorson. Komunikasi adalah penyebaran informasi, ide-ide sebagai sikap atau emosi dari seseorang kepada orang lain terutama melalui simbol-simbol. Dan yang ketiga, menurut Carles Coley, komunikasi berarti suatu mekanisme hubungan antar manusia dilakukan dengan mengartikan simbol secara lisan dan membacanya melalui ruang dan menyimpan dalam waktu. Jenis komunikasi berdasarkan penyampaiannya. Yang pertama, komunikasi verbal, yaitu komunikasi lisan, yang terjadi secara langsung serta tidak dibatasi oleh jarak, di mana kedua belah pihak dapat bertatap muka, contohnya dialog dua orang. Dan yang kedua ada komunikasi nonverbal, yaitu komunikasi tertulis, yaitu contohnya sebuah naskah yang biasanya digunakan menyampaikan kabar yang bersifat kompleks. Jenis komunikasi berdasarkan perilaku. Yang pertama, komunikasi formal, yaitu komunikasi yang terjadi di antara organisasi atau perusahaan yang tata caranya sudah diatur dalam struktur organisasinya. Contohnya yaitu adalah seminar. Dan yang kedua ada komunikasi informal, yaitu komunikasi yang terjadi pada sebuah organisasi atau perusahaan yang tidak ditentukan dalam struktur organisasi. Dan yang ketiga ada komunikasi non-formal, yaitu komunikasi yang terjadi antara komunikasi yang bersifat formal dan informal. Pengertian pesan-pesan bisnis. Pengertian pesan bisnis adalah suatu yang dikirimkan atau diterima dari tindakan komunikasi langsung, baik berupa komunikasi verbal maupun komunikasi non-verbal. Setiap pemberitahuan atau pikiran dan perasaan, Onong Effendi menyatakan bahwa pesan adalah suatu komponen dalam proses komunikasi berupa panduan dari pikiran dan perasaan seseorang dengan menggunakan lambang atau bahasa atau lainnya yang disampaikan kepada orang lain. Pesan adalah seperangkat simbol verbal dan nonverbal yang mewakili perasaan, nilai, ide, atau maksud sumber. Pesan bisnis merupakan satu pesan atau surat yang digunakan untuk menyampaikan informasi mengenai penyelenggaraan kegiatan bisnis, baik secara tertulis maupun tidak tertulis, dari pengirim kepada penerima, baik perseorangan maupun organisasi. Secara umum, semua pesan bisnis mempunyai 3 tujuan, yaitu untuk memberi informasi, membujuk, dan untuk membina kerja sama dengan penerima pesan atau audien. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.